Assalamualaikum, halo semuanya, balik lagi bersama gue Putri. Oke, jadi kali ini gue mau ngebahas atau sharing-sharing aja sih soal toxic positivity. Mungkin beberapa dari kalian itu bingung, atau mungkin sebagian dari kalian aja sih itu bingung apa sih toxic positivity. Mungkin yang kalian tahu tuh cuma ada negatif sama positif. Emang positif itu ada toksiknya juga ya? Bingung kan? Mau tahu lebih lanjutnya? Kita simak berikut ini. Oke, kenapa gue bilang tuh ada yang namanya toxic positivity? Jadi kita ngebahasnya dari mana sih asal mula ada yang namanya toxic positivity. Oke, jadi menurut pandangan gue sendiri dan beberapa informasi yang udah gue baca, gue cari tahu gitu dari mulai jurnal, artikel dan semacamnya, yang namanya toxic positivity itu bisa dibilang seseorang itu sudah terkena dampak dari adanya toxic positivity itu, dimana ketika dia merasa memiliki masalah yang cukup berat dan dia udah ngerasa masalahnya itu jadi beban, udah pasti dia curhat dong ke orang yang dia percaya gitu kan. Nah, dari hasil curhatnya itu pasti seseorang itu berharap dapat feedback, dapat solusi. Nah, tapi nggak semua solusi yang kita terima dalam arti positif itu beneran positif gitu. Jadi mulai sekarang mungkin kalian bisa memilih-milih gitu ya, yang namanya feedback dalam arti positif beneran positif atau bukan gitu. Oke, karena ada beberapa dari feedback atau solusi yang kita terima itu bisa malah bikin dampaknya itu bikin kita ngedrop gitu. Padahal kalimatnya itu sangat positif loh, bukan kayak apaan sih lo nggak jelas atau semacamnya, bukan. Feedbacknya atau sarannya itu bener-bener positif ya kalau menurut gue nih. Mungkin beberapa dari kalian juga bingung gitu, emang seberapa besar sih efek dari kita terkena dampak dari toxic positivity itu sendiri? Oke, mungkin pelan-pelan bakal gue jelasin sepengetahuan gue, informasi yang gue baca, beberapa fakta-fakta yang udah gue cari ya. Ini sepengetahuan gue doang sih ya, tapi setidaknya mungkin dapat membantu kalian untuk mengetahui bahwa positif itu ada toksiknya juga loh. Oke, jadi apa sih awalnya yang dimaksud toxic positivity itu? Kalau menurut gue dari yang udah gue baca, gue cari informasinya, dimana toxic positivity itu kondisi yang terjadi pada saat seseorang itu selalu beranggapan bahwa dia itu selalu berpikiran positif aja gitu. Apapun masalahnya, seberat apapun masalahnya itu dia selalu beranggapan, oh oke, gue harus mikir positif nih gitu kan. Padahal nggak ada salahnya kok, pikiran negatif itu nggak ada salahnya. Jadi setiap ada masalah itu nggak bisa selalu kita beranggapan itu adalah harus positif itu nggak, bukan kayak gitu. Itu menurut gue ya. Dan menurut gue juga, dimana orang yang sudah memiliki efek dari toxic positivity itu, orang ini bakal percaya kalau misalkan jika dia mengatasi masalah itu, dia tidak bisa dengan cara memikirkan hal-hal negatif. Jadi dengan cara dia bikin hal-hal positif itu, ya mungkin memang hatinya akan agak menjadi sedikit lega, sedikit nggak kepikiran gitu. Tapi itu ada dampaknya juga gitu. Jadi hal-hal yang berbau positif itu tidak selalu memberikan dampak positif sebenarnya gitu. Kalau yang dia terima itu semacam toxic positivity gitu. Nah, orang-orang yang sudah terkena efek atau dampak dari toxic positivity itu, dimana mereka itu sering sekali menolak perasaan emosi yang negatif gitu. Dan akhirnya perasaannya itu dapat menumpuk dan menimbulkan efek stres gitu.
padahal positif loh ya, tapi bakal bisa nimbulin efek negatif gitu. Oke, dan juga seseorang yang sudah memiliki efek dari sudah terkena dampak dari toxic positivity itu, dimana dia akan terus menghindari emosi yang negatif, padahal perasaan tersebut itu sudah diproses oleh otak. Ibaratnya otak manusia itu memang tidak seharusnya menerima hal-hal yang positif doang, tetapi juga harus dapat menerima hal negatif agar seimbang gitu. Walaupun memang yang namanya negatif udah pasti cenderung mungkin buruk gitu kan, dan jika hal tersebut dibiarkan secara terus menerus gitu kan, tidak dapat dicari jalan keluarnya, tidak dicarikan solusinya, maka akan sulit untuk seseorang yang sudah terkena toxic positivity itu akan sulit melewati hal-hal tersebut, dan akan jauh semakin lebih toksik dia gitu. Nah, setelah itu juga seseorang yang sudah terkena dampak toxic positivity itu akan membawa dampak ke lingkungan sekitarnya. Jadi jangan salah, orang yang memiliki toxic positivity itu tidak hanya dapat merugikan dirinya sendiri, baik itu psikis maupun fisik, tapi juga dapat membawa dampak bagi orang-orang sekitarnya gitu, bahkan orang-orang terdekatnya sekalipun. Oke, jadi kali ini mungkin gue akan mengasih tahu beberapa contoh kalimat yang mengandung makna dari toxic positivity ya. Mungkin ini sering banget kalian denger kalau misalkan kalian curhat teman terdekat kalian atau orang terpercaya kalian, ini pasti sering banget kalian denger itu kan. Padahal ini salah loh. Dicermatin baik-baik ya. Yang pertama itu kalimatnya itu udah nggak aneh dan nggak langka sih. Kayak misalkan sabar ya, terus lo pasti bisa kok, mikir positif aja dulu. Terus mungkin kalimat yang lainnya itu seperti kayak coba lihat dari sisi positifnya, pasti ada kok, nggak mungkin negatifnya doang. Yang terkadang bikin gue gemes banget dengan kalimat ini. Emang sih positif banget, tapi bawa dampaknya jujur bisa buruk loh, sangat buruk, malah bisa jadi beban buat orang udah terkena dampak toxic positivity gitu. Contoh kalimatnya itu adalah lo harusnya bersyukur, di luar sana masih banyak loh orang yang jauh lebih parah dibanding lo tuh nggak seberapanya. Dan yang terakhir, ini yang paling menurut gue tuh paling kayak jujur sedih sih, yaitu coba deh perbanyak ibadah lagi, kayaknya iman lo udah makin turun, atau iman lo tuh mungkin udah mulai menurun. Coba perbanyakin ibadah ya, kurang-kurangin mikir negatifnya. Guys, yang namanya toxic positivity itu gak selalu dia itu kurang ibadah, gak selalu dia itu kayak melupakan ibadah, melupakan Tuhannya tuh gak selalu gitu. Dengan lo kayak gitu, itu kurang lebih lo kayak ngejudge orang gitu, seakan-akan ini orang gak pernah ibadah, ini orang gak inget Tuhan gitu. Padahal nyatanya gak selalu kayak gitu gengs, maksud gue kayak gue gemes aja gitu, maksudnya gemes gitu bener. Dan malah kalimat-kalimat itulah yang bakal bisa jadi ngebawa orang jadi mikirnya tuh makin buruk, dan bakal bisa memicu stres loh, dan dari stres bisa jadi depresi loh. Hati-hati loh ya. Dan juga ini tuh gak usah jauh-jauh ditemuin, kita curhat sama temen nih, temen udah terpercaya, temen dekat banget pokoknya, terus kita udah panjang-panjang gitu kan curhat, dia cuma bales sabar ya. Coba lo berusaha mikir positif aja, jangan negatif terus. Kasian otak lo mikir negatif terus, itu nggak selalu bener. Jujur itu nggak selalu bener, walaupun memang mungkin dengan kata-kata seperti itu kita agak sedikit lega, tapi bahwa efeknya tuh lumayan loh. Bukan lumayan lagi, bisa parah maksudnya. Terkadang orang cerita itu, menurut gue ini yang sesuai pengalaman dan sesuai apa yang gue pernah alami gitu, dari teman-teman gue, pengalaman dari teman-teman gue, orang cerita itu nggak selalu kok butuh feedback, nggak selalu kok butuh saran, tapi setidaknya dia cukup didengarkan saja. Itu cuma pengen cerita, pengen diskusi gitu aja udah. Belum tentu orang yang curhat, orang yang cerita itu butuh feedback, butuh saran. Jadi
mungkin ya mulai sekarang belajar buat menghargai orang yang cerita, buat menghargai orang yang berpendapat gitu. Lihatlah sikonnya, boleh sih, gue nggak pernah melarang, ibaratnya sabar ya gitu, nanti ada jalan keluarnya kok, gue nggak pernah melarang gitu kan. Tapi lihat realitanya juga, lihat kasusnya juga, lihat permasalahannya juga. Kalau memang salah, katakanlah itu salah, tapi dibantu dicarikan jalan keluar. Bukan kayak lo harusnya begini, lo tuh kurang bersyukur, lo tuh kurang imannya menurun, ibadah lo tuh kurang, lo harusnya perbanyak gini. Kalimatnya sangat positif loh, nggak ada kayak jahat-jahatnya memang, tapi itu ngebuat mindset dan pola pikir kita itu kayak seakan-akan tuh jahat gitu. Padahal kalimat nggak ada jahat-jahatnya kan menurut kalian mungkin, tapi ngebuat efek pola pikir kita itu jadi beda. Itu namanya toxic positivity. Nah, dan yang terakhir ini dampak yang mungkin banyak banget kelihatan di sekeliling kita, di teman-teman terdekat kita gitu kan. Dimana dampaknya itu yang pertama, orang yang sudah mengalami toxic positivity itu dia tuh bakal bingung sama emosinya dia sendiri gitu. Gue lagi sedih atau gue lagi senang atau gimana, bisa tiba-tiba lo ngerasa lo lagi gak kenapa-napa tapi lo nangis gitu. Dan yang kedua, sulit atau susah untuk mengekspresikan bahkan menggambarkan perasaan yang sedang dialamin gitu. Dan itu bakal menimbulkan efek stres loh. Dari stres bisa jadi depresi gitu. Jadi mungkin menurut gue cuma menyarankan buat yang sekiranya sering curhat ke temennya gitu, terus mendapatkan kalimat-kalimat itu tuh, bahwa kalimat itu tuh memang kalimatnya sangat positif dan itu nggak salah, sama sekali nggak salah. Tapi coba bisa kalian pilih-pilih lagi, kalian pikir-pikir lagi. Jadi jangan ditelan mentah-mentah semua saran atau kalimat positif yang kalian terima gitu, karena itu bisa ngebuat pola pikir kalian itu beda, jauh berbeda gitu ibaratnya. Dan lama-kelamaan itu bisa ngebuat efek kalian ada ngerasa, oh berarti selama ini gue salah ya, oh berarti selama ini emang gue yang salah. Jadi seakan-akan lo menyalahkan diri lo, padahal memang orang itu yang salah gitu. Gue tuh kenapa tiba-tiba ngebahas tentang toxic positivity, karena yang gue lihat semakin kesini, semakin perkembangan zaman tuh toxic positivity itu makin parah. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang mau curhat, ada yang mau cerita tentang segala macam topik, mungkin bisa ke gue, nanti bakal gue share, gue bantu, kurang lebih seperti itu. Oke, makasih ya, bye bye.